Kita mulai IG Live malam hari ini. Ya, jadi IHSG-nya naik cuman dikit doang, dan ini ada pattern shoulders, ini head and shoulders, dan ini ada mantul dikit, dia potensi bisa turun lagi. Terus saham-saham yang menguat dalam jangka pendek ada saham apa aja? Ada saham oil ya, tapi udah banyak yang naiknya langsung gap up. Kalau nggak dapat ya udah biarin aja. Kita ngelihatnya kenaikannya ini sifatnya sementara. Jadi US oil ini naik 5% karena imbas ketegangan antara Hamas dan Israel. Nah, kawasan Timur Tengah tuh kembali memanas seiring dengan serangan mendadak kelompok Hamas Palestina ke Israel dekat perbatasan Gaza. Dan hal ini mendorong harga minyak tuh naik ya, jadi naiknya 5% merespon serangan itu. Terus fokusnya tuh sebenarnya pada Iran yang menjadi salah satu negara produsen minyak yang cukup besar. Tadi ganti wifi bentar, sorry ya. Nah terus gimana nih, kira-kira oil masih bakal naik nggak? Saham-saham apa aja yang berpotensi? Aku lanjut dikit bahas penyebabnya dulu. Jadi keterlibatan Iran di dalam serangan tersebut itu bisa mempengaruhi Amerika untuk memberikan tambahan sanksi terhadap ekspor ulangi ya. Jadi keterlibatan Iran terhadap serangan tersebut itu bisa mempengaruhi Amerika untuk memberikan tambahan sanksi terhadap ekspor minyak Iran yang saat ini berada pada level sebelum 2018. Jika Israel menyerang infrastruktur milik Iran, maka harga minyak bisa naik tajam seiring peluang terganggunya pasokan minyak mentah. Nah, produksi minyak mentah Iran sebesar 9-10% dari total produksi OPEC. Jadi sebanyak itu. Dikhawatirkan jika ketegangan ini meluas dan berkepanjangan, Iran juga bisa merespons dan memblokir Selat Hormuz gitu, mengancam pasokan minyak dunia, dan ditambah jika perbatasan minyak dari Iran ini diberlakukan oleh Amerika Serikat. Nah, jadi masih ada sentimen dari geopolitik, tapi kita perhatikan kenaikan hari ini tuh sifatnya masih agak-agak temporer. Jadi bisa naik dan bisa sideways lagi. Kita akan coba lihat beberapa saham oil and gas. Beberapa yang terpengaruh, Medco, Elsa, Pegas, Akra. Kita akan lihat satu-satu. Ya, kita lihat Pegas ya. Panas udaranya. Ya, ini Pegas. Dia mantul hari ini. M-Trade ada nggak ya? Mari kita lihat coba. Ya, minus 1,4 sampai plus 3,8%. Korelasi antara harga minyak mentah dengan saham Pegas ini sekitaran 66% dengan perusahaan gas negara, bukan saham Pegas. Jadi sekitaran 66%. Kalau Akra 77% dan Medco 53%. Jadi kesimpulannya Pegas dalam jangka pendek masih bisa menguat sampai 1445. Di M-Trade kemarin juga ada sebenarnya. Kita masih ngehold, meskipun dia sideways tuh kita masih ngehold sementara ya. Koneksi putus-putus nggak di kalian? Aman nggak? Koneksi aman nggak? Pegasnya jangka pendek masih bisa naik sampai sekitaran 1445 sampai 1470-an. Nge-lag ya? Bentar, aku ganti wifi dulu. Coba ya, kayak gini gimana ya? Hai Merlin. Ada Cigracia. Oke. Sekarang udah aman ya. Oke, ini Pegas. Dan kemudian selain Pegas, kita mau lihat Akra. Jadi Pegasnya masih bisa di hold. Akranya hari ini naik lompat tinggi banget. M-Trade ada di Pegas, nitip sendal di Pegas. Kita lihat Akra. Akra kita udah jualan dan kita belum buyback lagi. Kita nggak buyback Akra kemarin. Kenapa? Karena last Friday itu dia naiknya kecil sedangkan jatuhnya sangat tinggi di sini. Jadi kita lebih nge-watch Pegas dan juga saham-saham yang lainnya.
Nah, kalau efek kenaikan harga minyak ke Akra ini sekitaran 77%. Akra ini tidak sepenuhnya terpengaruh oleh sentimen oil aja, tapi dia juga ada JP, kawasan industrial. Jadi itu juga menjadi satu diversifikasi yang bagus buat Akra. Nah, kita mau lihat Medco. Medco gimana kabarnya? Hari ini gap up juga. Tapi ngelihat pattern yang kayak gini, kita ngelihat gap up kayak gini tuh bukan untuk dikejar. Dan paling naiknya dalam jangka pendek sampai sekitaran 1550-an aja. Jadi tetap harus hati-hati waspada. Dan kita mau ngelihat Elsa ini dia sempat ketahan supportnya cukup bagus 386 hari Jumat kemarin. Tapi kita nggak beli ini karena dia juga jatuhnya dengan volume yang cukup signifikan, tapi nggak sejelek ini sih patternnya. Kalau yang ini kelihatan banget distribusinya tuh kencang banget sebenarnya, karena jatuhnya di sini 3 Oktober candlenya Marubosu dan volumenya besar. Nah, terus kita mau lihat Elsa, dia bisa naik sampai 420 aja, habis itu akan sideways lagi. Terus kalau ditanya kira-kira minyak bakalan naik lagi nggak sih? Kalau ngelihat kondisi geopolitik sih, ini minyak bakalan bisa naik terus gitu. Cuman kalau aku ngelihat chart dari saham-saham ini kayaknya bakalan sideways. Jadi secara sentimen bakal naik terus, tapi secara chart ini kayaknya bakalan sideways dulu. Nah, bisa nggak sih dia tuh V-shape recovery naik terus gini? Bisa-bisa aja kok. Bisa aja kayak gini, tapi secara probabilitas lebih besar probabilitas dia akan sideways dulu. Pernah nggak ada saham yang naik langsung nggak pakai sideways gitu? Ada. Memang biasanya saham-saham komoditi yang kayak gitu, naiknya kencang itu biasanya komoditi, turunnya juga kencang. Oke, terus kita akan lihat Elsa. Intinya sih wait and see dulu aja. Kita lebih mengantisipasi terjadinya sideways lagi, karena probabilitas untuk terjadi sideways lagi itu lebih besar daripada dia naik terus gitu. Jadi kemungkinan terjadi naik terus tuh jarang gitu. Oke, terus Elsa, Medco, coba mari kita lihat ya. Medco juga sama, patternnya kemarin jatuhnya tuh distribusinya tuh masif banget, jadi naiknya kayak sementara doang. Oke, selain Medco, Imas pernah naik seperti roket, kata Adi Cipta Wijaya. Ya wish. Oke, terus kita mau lihat ESA. Nah, ESA di sini ini naiknya juga signifikan. Ini dia bisa naik sampai sekitaran 800 sampai 815-an aja, habis itu bisa turun lagi. Jadi jangan dikejar kalau tadi naik sangat signifikan seperti itu. Oke, terus kemudian kita mau lihat Adaro sama juga. Kalau kita ngelihat saham-saham dari sektor komoditas nih tiba-tiba rally, setelah jatuh kencang tiba-tiba rally, sifatnya masih temporer. Adaro bisa sampai 2850, abis itu koreksi lagi. Kalau saya salah, seandainya dia V-shape recovery rally terus, ya udah nggak apa-apa. Kan Anda nggak rugi juga. Aku ulang ya, kita kan mengantisipasi terjadinya sideways lagi, jadi kita nggak ngejar. Tapi jika ternyata prediksinya salah, antisipasinya salah, ternyata dia naik kenceng gitu, ya udah kita nggak salah juga kok, kita nggak rugi juga maksud saya. Ya, jadi kalau misalkan kamu nggak dapat barang, ternyata dia rally kenceng dan kita mengikuti aturan kita, ini habis jatuh tajam, ini naiknya cuman technical rebound doang dikit, oh berarti jangan dikejar gitu. Ternyata setelah mengikuti aturan dia rally kencang misalnya begitu, nggak usah menyesal. Karena nomor satu yang paling penting adalah melindungi modal. Oke, oil naik, apakah batu bara juga ikutan naik? Ini Adaronya sih naik ya. Sektor energi terdampak positif ya. Ini PTBA juga ada terdampak positif, naik pas banget di supportnya gitu. Jadi buat yang jangka menengah panjang masih ngehold PTBA sih masih oke. Oke, terus kemudian Antam, aneka tambang. Mari kita lihat aneka tambang. Aneka tambangnya masih sementara juga reboundnya. Ini ada yang nanya, Antam gimana sementara reboundnya? Wait and see dulu saran saya. MDKA juga sama. Jadi semua yang jatuh pasti tetap ada pantulan dong, pasti ada tactical rebound, tapi dia nggak akan sampai yang kencang banget gimana gitu. Jadi wait and see dulu gitu. Nah, terus kita mau bahas apa lagi nih?
Kita mau bahas saham masih dari sektor komoditas. Indi juga sama, technical rebound jangka pendek aja. Aku mau bahas tentang cadangan devisa Indonesia turun dan juga IKK turun. Aku mau kasih lihat data nih. Oke. Ini ngehang kah? Kok kalian diem? Kok kalian diem? Oke. Ini adalah chart IKK, Indeks Keyakinan Konsumen. IKK-nya turun dari dari 125,2 jadi 121,7, dan ini yang terendah sejak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bulan terakhir di tahun 2023 ini. Artinya apa sih sebenarnya? Bentar ya, aku bahas ini dulu ya, karena penting juga tahu sedikit tentang makroekonomi. IKK turun ini di angka 121,7 pada September 2023. Sebelumnya di angka 125,2 di bulan Agustus. Ini merupakan yang terendah di tahun 2023 karena hampir semua indeks mengalami penurunan. Dan hal ini menunjukkan adanya satu pelemahan perekonomian, adanya satu ketidakpastian dan kekhawatiran di antara konsumen terhadap kondisi ekonomi. Tapi angkanya masih di atas angka 100, jadi masih oke, nggak perlu dikhawatirkan. Terus cadangan devisa Indonesia ini turun di angka 134,9 miliar US dollar. Kita coba kasih lihat. Pada bulan September dibandingkan sebelumnya di 137,1 miliar. Oke, aku kasih lihat chartnya ya. Ya, ini cadangan devisa. Turun dari sini jadi di sini. Abaikan, dia jatuh di bawah ini, abaikan. Jadi dari sini sampai jadi sini aja, nggak perlu kaget lihat ini. Nah, artinya apa nih cadangan devisa ini turun tuh gimana? Artinya gimana? Meskipun mengalami penurunan cadangan devisa ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tapi masih mampu untuk membiayai impor pemerintah dan juga sudah mulai membaik. Nah, meskipun tidak lebih tinggi karena tertekan rupiah melemah, efeknya untuk pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan satu perlambatan perekonomian. Sama tadi seperti IKK yang melemah. Cuman IKK-nya masih di atas 100. Oke, terus aku mau jawab beberapa pertanyaan. Kuang Chen, Miss, untuk yang turunnya tajam, pantulannya nggak selalu kencang juga ya? Turunnya tajam, pantulannya kencang. Buktinya hari ini pantulan dari saham-saham komoditas tuh kencang. Tapi pantulan tuh kan tidak mencapai balik ke 100% di titik atas. Ya misalkan awalnya di sini, dia jatuh, dia akan mantul tuh sampai sekitaran 50-60% tertinggi. Fibonacci, gunakan Fibonacci. Contoh, aku ulang ya, aku mau jawab pertanyaan Kuang Chen. Kalau misalkan jatuhnya kencang, apakah nggak pantulannya kencang? Loh, kencang, ini kan jatuh kencang, pantulannya juga kencang. Tapi tidak selalu begitu, kadang pantulan bisa pelan-pelan aja. Dan kalau pantulan pelan-pelan biasanya itu tanda dia akan lanjut turun. Nah, yang ini termasuk pantulannya kencang, Medco, Akra, dan kawan-kawan. Maka dari itu kalau kita perhatikan menggunakan Fibonacci, ini tuh sudah naik hampir sekitaran 50-60%. Sehingga dia bisa tertahan dan bisa balik terkoreksi. Ya, jadi mantulnya bola ini nggak langsung sampai 100%. Dia mantulnya bisa sekitaran 50-60% aja. Perang Palestina apakah akan berdampak pada bursa Indo? Berdampak pada sektor komoditas. Sektor komoditas di Bursa Indonesia bisa terdampak positif, terutama komoditas energi. Miss, komentarnya ada yang geser-geser, nampak nggak? Nggak nampak. PGEO gimana? Sebentar ya.
Aku mau review Elsa dikit ya. Elsa ini dia ada meraih kontrak baru 11,3 triliun rupiah dan pencapaian kontraknya naik 14% secara year on year gitu. Terus aku mau review PGEO. Bentar. Siapa di sini yang punya PGEO? Pegas aku udah review, jadi aku nggak review lagi Pegas. Oke, PGEO ya. Sekarang tanggal 10. Nah, PGEO ini ada sentimen sebenarnya. Ya, dia ini kan termasuk perusahaan di sektornya yang cukup besar ya, PGEO ya. Cuman kalau dilihat secara teknikal gimana nih, teman-teman ngelihat PGEO secara teknikal gimana? Boleh tulis di kolom komen nih, menurut kalian gimana? Ya, dia merupakan perusahaan geothermal energy termasuk yang salah satu terbesar. Tapi jangan cuma ngelihat secara fundamental aja. Nah, PGEO ini dia tuh sebenarnya ada bekerja sama dengan Chevron membentuk badan usaha baru. Jadi dia menggarap energi panas bumi Wairatai gitu. Nah, jadi kalau diperhatikan secara teknikal ini hati-hati, udah jatuh dengan volume transaksi cukup besar. M-Trade masih ada sepertinya untuk jangka menengahnya PGEO dan untung 20-30%. Kita berencana untuk mungkin profit taking jika dia gagal naik ya untuk PGEO-nya gitu. Oke. Terus Pertamina Geothermal Energy. Ini ada yang bilang PGEO tes support dulu 1280, jauh banget 1280, 1400 dulu tes supportnya. Selain PGEO aku mau bahas yang bentar. Kok nggak ada ya? Oh, salah ketik. Brand Barito Renewables Energy Tbk, anak usaha BRPT. Dia termasuk satu sektor dengan PGEO dan ini tadi pagi IPO-nya cukup bagus sepertinya. Cuman wait and see dulu aja kalau teman-teman mau trading brand ini, wait and see dulu ya. Kita coba chart brand, kita lihat intraday-nya arah. Udah begini terus biasanya saham kalau baru IPO kayak gini. Maka dari itu nggak bisa dilihat di hari pertama, setidaknya nunggu 1 bulan sampai 3 bulan. Brand hari ini listing kok saham EBT lainnya malah turun ya? Nggak ngefek sih, nggak ngefek. Oke, kita bahas induknya BRPT. Kita coba bahas induknya ya, BRPT ya. Ada bunyi hamster, kedengeran nggak? Hamsternya lagi rolling. Oke. Kita lihat ya BRPT ya. Nah, kalau BRPT ini dia sama kayak PGEO, dia jatuh volume transaksinya cukup besar. Jadi wait and see dulu aja. Aku balik ke brand atau Barito Renewables Energy Tbk. Ini dia memang belum bisa dilihat secara teknikal.
Kita lihat secara fundamental aja. Kita lihat secara fundamental gimana brand ini dia ditawarkan dengan rentang valuasi EV to EBITDA 16-18 kali dan PGEO saat ini di angka 12 kali EV to EBITDA. Jadi memang kalau dilihat secara valuasi PGEO lebih murah 25-33% dibandingkan brand. Nah, kalau Star Energy milik BRPT ini yang pegang geothermal akan berada di bawah brand. Iya, ke distract suara hamster ya. Aku juga. Ya udah nggak apa-apa. Kita lihat saham yang lain ya. Oil and gas udah dibahas tadi. Sekarang kita mau bahas construction. Gimana kabarnya saham-saham construction? Udah mau akhir tahun katanya. Adi kemarin sempat turun lumayan signifikan. Ini dekat area support, dia bisa naik lagi. Dalam jangka pendek dia bisa naik lagi. Wait and see dulu. Wait and see dulu ya untuk Adi. Terus aku mau review selain Adi, aku mau review sektor properti. Ada BSDE. Di sini kita lagi lihat dia berpotensi untuk membentuk higher low potensial. Aku random sektor aja dulu. Silo jangan dulu, dia lagi mau turun. Silonya jangan dulu, dia lagi mau turun. Wait and see dulu. Terus kita besok juga akan liatin saham-saham sektor properti yang lain. Pani ini juga bakalan ada koreksi sampai 4170-an. Jadi wait and see dulu aja. Bentar ya, aku coba cariin saham yang lain. Aku lagi cari di sini. Oke, sebentar. Let me scroll. Aku lagi liatin BNGA. Bank CIMB Niaga TBK. Beberapa hari yang lalu candlenya udah jelek. Tapi kemudian hari ini candlenya tuh jadi bagus lagi gitu. Jadi bisa di watch untuk BNGA-nya. Nah kemudian Excel, XCL. Beberapa hari yang lalu ini kita juga ada jualan. Tapi kita masukin ke watchlist lagi karena dia berpotensi membentuk pattern symmetrical triangle. Kita random review ya. Kita random review Japfa jangan. Dia lagi masih bisa turun. Bluebird. Kita lihat Bluebird. Random review. Aku random review. Bluebird-nya bisa untuk watchlist buat swing trading. Terus kemudian ACST dan Meta gimana kabarnya? Lagi kena area support. Ini masuk watchlist aja untuk trading jangka pendek. Terus Meta, temen ACST se-pattern biasanya. Lebih menarik untuk patternnya Meta dibandingkan ACST. Tapi hati-hati dengan merah 2 ini, jadi belinya jangan banyak-banyak. Selain Meta, ACST, tadi ada yang minta Maha katanya candlenya bagus. Hati-hati ya dengan pattern seperti ini ya. Ini belum keluar dari downtrendnya. Dan perhatikan, dia sempat di 12 September naik dengan volume transaksi tinggi, habis itu turun lagi. Nah ini naik lagi sampai 212. Perkiraan aku dia akan turun lagi, akan sideways, dan itu normal-normal aja. Jadi sebenarnya jika satu saham sedang downtrend, itu tidak mencerminkan fundamental perusahaan tersebut dia lagi jelek kayak gitu, enggak ya. Ini hanya mencerminkan siklus harga sahamnya aja gitu. Wait and see buat Maha. Oke, terus Indi tadi aku udah bahas. Oke, terus Indi aku udah bahas. Adakah Coach Merlin di sini? Halo. Indi sudah tak bahas tadi. Aku mau nge-review buat
Unilever. Ada berita buat Unilever yang udah turun selama beberapa tahun terakhir ini. Ya, jadi berita Unilever PLC ini menjual Elida Beauty pertama kali. Dia mencuat melalui Reuters beritanya di akhir September kemarin. Nah, kalau penjualan tersebut benar terjadi, produk-produk di bawah Elida Beauty itu seperti Pond's, Sweet Salt, dan Saint Ives gitu. Jadi kalau misalkan itu benar-benar terjadi, maka bisa membuat Unilever mengalami potensi penurunan pemasukan. Pendapatannya bisa berkurang sebab segmen kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh itu penting ya. Nah, tapi kembali lagi kalau ngomongin harga saham tidak selalu melulu sama dengan sentimen secara fundamentalnya. Ini di harga sahamnya jelas kelihatan ada akumulasi. Nah, kita lihat di sini, ini secara timingnya sangat murah sekali, sangat terdiskon sekali. Kita coba tarik, aku bersihin semua garisnya di sini. Aku coba tarik satu garis aja yang lumayan signifikan di sekitaran 3.400-an. Jadi secara monthly chart, ini grafik bulanannya Unilever ini udah sangat murah sekali. Capek deh dengan Unilever, kata Kuang Chen. Iya, memang growth-nya jadi lambat banget. BNGA ini ada private placement, tadi aku ada bahas BNGA. Tapi TikTok Shop kan udah nggak ada, apa hubungannya sama TikTok Shop? BNGA ini ada private placement. Private placement itu penerbitan saham baru, tapi yang beli bukan publik, orang-orang tertentu yang beli. Bakalan dipakai buat ekspansi kegiatan usaha, dan itu bagus. Oke, kita review random. Aku mau nge-review Jasa Marga. Ya, jadi Jasa Marga ini berpotensi mobilitas di akhir tahun berpotensi meningkat ya. Di semester 1 2023 kontribusi jalan tol baru itu naik jadi 47,4%. Secara chart gimana patternnya Jasa Marga ini? Dia bakalan bisa naik dikit, terus turun sampai 41, dia akan sideways lagi. Jasa Marga aku kasih batas bawahnya di angka 4070 atau 4080, artinya kalau masih di atas itu silahkan masih boleh di hold. Sektor teknologi gimana kabarnya? Sektor teknologi hari ini tadi kita MTech ada profit taking jangka pendek, tapi jangka menengahnya kita masih ada hold karena ada pattern inverse head and shoulders. Pattern ini cukup bagus gitu. Oke. Ya teman-teman, bakalan ada workshop super trader tanggal berapa ya? 6 dan 7 Januari 2024 di Jakarta. Jadi kita nggak bikin di kota-kota lain dulu, kita bikin edukasinya masih terpusat di Jakarta karena permintaan di Jakarta masih cukup besar. Dan besok itu hari terakhir early bird 2, Rabu investasinya naik jadi early bird 3 gitu. Sido muncul gimana? Bentar. Daftarnya langsung aja boleh DM aku ST strip nama email WhatsApp atau ke URL yang tertera di question yang aku pin. Sido gimana kabarnya? Masih sideways aja. Aku mau bahas tentang emotional intelligence of wealth. Jadi hari Sabtu dan Minggu kemarin pertama kali Beyond Money ID, teman-teman boleh follow Instagramnya ya. Beyond Money ID mengadakan workshop pertama offline, itu bertema tentang emotional intelligence of wealth, bagaimana caranya supaya bisa lebih prosper, jadi lebih kaya pastinya, dan juga bahagia dengan menjebol barrier-barrier atau mental block dan juga trauma-trauma di masa lalu itu yang tidak disadari, yang dibantu digali oleh Coach Rio gitu. Jadi kapan lagi akan diadakan kita nggak tahu, tapi teman-teman follow Instagram Beyond Money ID, follow YouTube Ellen May juga, dan ke depan aku bakalan bikin YouTube baru khusus untuk Beyond Money-nya karena YouTube Ellen May ini akan khusus ngebahas tentang saham-saham dan banyak edukasi. Apa yang membedakan antara Instagram live aku dengan YouTube ke depannya?
Instagram Live tuh lebih banyak tentang baca saham kayak gini. Nah, tapi edukasinya, tips-tipsnya itu akan lebih banyak di YouTube gitu ya. Karena YouTube itu dia bisa terstruktur memang untuk video gitu. Jadi kalau Instagram Live memang untuk update secara harian gitu. Nah, selain itu aku akan bikin YouTube Beyond Money channel baru nanti supaya terpisah dengan YouTube Ellen May yang memang orang maunya belajar tentang saham di situ. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Super trader kalau belum paham sama sekali bisa ikut kah? Bisa. Langsung aja. Setuju apa? Yang saya masih bingung, saya kalau nge-live TikTok tuh mau bahas apa ya? Karena nggak boleh kasih lihat chat. Anyway, MBMA. Aku mau bahas MBMA. MBMA-nya masih di bawah. Biarin dulu aja, dia akan stagnan di bawah. Wait and see dulu. Chartnya masih belum stabil. Mutu. Ntar dulu, belum stabil juga. Oke deh, ya follow YouTube Ellen May untuk saham, dan nanti kita akan bikin YouTube yang baru untuk Beyond Money. Pastinya aku akan umumkan di story Instagram aku. Follow terus ya. Semoga bermanfaat, salam profit, selamat malam. Jangan lupa besok adalah hari terakhir Early Bird 2 Workshop Super Trader, hari Rabu investasi naik. Jadi langsung aja daftar ke mtrade.id/Super Trader. Apa itu Workshop Super Trader? Workshop 2 hari dimana ya semua strategi aku tuh sebenarnya aku tuangkan, aku curahkan di situ semuanya gitu. Terima kasih semuanya, salam profit, good night.